Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi bahasa Indonesia. Kemarin Pak Guru sudah menjelaskan atau sudah memerintah kalian untuk mencatat tentang kata tanya. Sekarang kita ambil penjelasannya. Berikut nanti ada beberapa tugas untuk kalian. Kata tanya yang pertama adalah apa? Ya, jadi kata tanya itu ada 6 ya. Yang pertama apa? Apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa makanan yang sedang kamu santap itu? Ali, aku sedang menyantap lemper Budi. Ya, jadi kita sudah terbiasa lah ya. Misalkan menanyakan keadaan atau perbuatan. Misalkan eh, apa yang kamu lakukan ya, apa yang kamu lakukan? Aku sedang bersepeda. Apa yang ada di dalam tasmu? Ya, ini kan keadaan ya, keadaan yang ada di dalam tasmu. Apa yang ada di dalam tasmu? Jawabannya yang di dalam tasku adalah buku misalkan. Kemudian siapa? Nah, ini mudah sekali. Untuk siapa, ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa atau kejadian. Ya, jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Siapa yang bersamamu? Jadi jawabannya siapa? Nama orang ya. Siapa yang bersamamu? Siapa yang akan kamu datangi hari ini? Pasti nama orang. Intinya siapa adalah menanyakan pelaku, menanyakan orang, gitu aja ya. Jawabannya adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Kemudian kapan, ya? Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Biasanya jawabannya, ya, jawabannya atas kata tanya ini dapat berupa jam. Ya, kapan kan berarti menanyakan waktu. Waktu bisa berupa jam, bisa berupa hari, bisa berupa tanggal, bisa berupa bulan, bisa berupa tahun, ataupun lamanya suatu kejadian. Misalkan, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Mungkin minggu depan, sepertinya. Atau misalkan, kapan kita akan berangkat sekolah? Ya, kita akan berangkat sekolah besok, dan seterusnya. Kemudian di mana, kemana, dan dari mana. Ini hampir sama, di mana, kemana, dan dari mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Di mana kan jawabannya peristiwa. Di mana kamu tinggal, ya. Itu juga kemana, ya. Kalian sedang jalan, kemudian lihat teman kamu, ya, bertemu dengan teman kamu, kemana kamu akan pergi? Aku akan pergi ke, nah, nama tempat juga. Nah, misalkan ada orang lari-lari, dari mana kamu lari-lari? Nah, dari uh, toko misalkan. Ya, jadi kata tanya di mana, kemana, dan dari mana menanyakan tempat ini. Intinya di sini tempat. Suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang telah dikunjungi. Jawaban atas kata tanya ini adalah tempat. Gimana kau membeli buku itu? Aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Dua, saat liburan sekolah nanti kamu akan berlibur kemana? Sepertinya aku akan berlibur ke Cianjur. Mengapa? Ya, mengapa berfungsi sebagai penanya, alasan, atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Ya, jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya jawaban diawali dengan kata karena atau sebab. Ya, suatu peristiwa. Ya, misalkan ada peristiwa kebakaran. Kita menanyakan, mengapa kebakaran itu terjadi? Kebakaran itu terjadi karena ini ada kata-kata karena. Ya, jadi ciri-ciri kata tanya yang
berupa mengapa, yang depannya mengapa itu pasti jawabannya karena atau sebab. Ya. Misalkan, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Ya, jawabannya, aku tidak mengikuti acara perpisahan karena, ini ada kata karena, harus menemani adikku di rumah sakit. Dua, mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Sebab angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2 itu sendiri. Ya, itu karena. Kemudian terakhir, bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban atas kata tanya ini adalah kejelasan atau keadaan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh kemarin kalian sudah buat plastisin ya. Kita tanya, Pak Guru tanya misalkan, bagaimana cara membuat plastisin? Jawabannya, cara membuat plastisin adalah, ya seterusnya itu dijelaskan prosesnya. Ya. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Dijelaskan. Saya dari rumah jam segini, kemudian naik apa, kemudian sampai sini. Nah, itu jadi menanyakan suatu proses peristiwa berlangsung. Bagaimana cara membuat mie? Kan dijelaskan. Cara membuat mie instan adalah pertama dan seterusnya. Ini ada contohnya. Kemudian yang ketujuh, oh ya ada 7 malah ini ya. Jadi Pak Guru sebutkan 6 ya, maaf. 7 berapa? Berfungsi untuk menanyakan banyaknya jumlah atau satuan. Ini mudah sekali. Berapa uang sakumu? Ya, kan menanyakan jumlah. Uang sakuku adalah Rp2.000 misalkan. Berapa tinggi badanmu? Tinggi badanku adalah 100 cm misalkan ya. Seperti itu. Ya, itu sedikit tentang kata tanya yang kalian kemarin suruh untuk mencatat. Sekarang kita masuk ke materi. Siswa kelas 6 ini sepertinya ada di LKS ya. Nanti kalian atau Pak Guru umumkan LKS halaman berapa, nanti kalian mengerjakan. Nah, di sini ada bacaan, kita disuruh untuk membuat kalimat tanya dari setiap bacaan atau membuat kalimat tanya yang jawabannya ada di bacaan. Ya, membuat kalimat tanya yang ada di bacaan. Ada bacaan proklamasi kemerdekaan. Di sini misalkan apa? Ya, ada kata apa. Kita cari di sini. Misalkan ini, lihat yang di sini. Kita pakai kata apa. Apa yang ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maida? Jawabannya teks proklamasi. Itu misalkan. Ya, kalau yang mengapa, misalkan kata tanya mengapa. Kita lihat. Mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Ya, mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya ini, peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, ini misalkan itu yang mengapa. Kalian tulis kata tanyanya saja, minimal 1 lah ya. Kemudian siapa? Nah, ini mudah sekali. Banyak sekali nama orang kan. Siapa kan nama orang ya. Siapa yang hadir pada pagi hari tanggal 17
Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56? Jawabannya, pada pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur telah hadir antara lain Wiryo, Wilopo, dan seterusnya. Nah, itu untuk siapa? Bagaimana? Ini dijelaskan. Bagaimana peristiwa apa ini? Proklamasi kemerdekaan. Ya, bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan? Berarti jawabannya ini semuanya. Pagi harinya sampai kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kapan? Ya, mudah sekali kapan, ya. Kapan peristiwa atau kapan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika di kota Nagasaki, Jepang, berarti tanggal 6 Agustus 45 dan 9 Agustus 45. Ya, tadi pertanyaannya Hiroshima dan Nagasaki ya. Itu. Kemudian di mana? Ya mudah sekali kalau di mana. Ya. Di mana teks proklamasi ditulis? Ya, jawabannya teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Itu penjelasannya untuk tugas kali ini ya. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Cukup kalimat tanyanya saja ya. Apa berarti ngisore ditulis? Mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana? Itu ya. Yang jawabannya ada di teks ini, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ada. Nanti Pak Guru tuliskan di subtema berapa, apa di halaman berapa. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.